Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ditetapkan oleh Allah, 4 bulan yang dimuliakan. Kajian kita pada kesempatan ini berkaitan dengan bulan pertama dari 4 bulan haram, berkaitan dengan 4 bulan haram yang hari ini adalah hari pertama dari bulan pertama dari 4 bulan haram. Hari ini 1 Zulqa'dah, dan Zulqa'dah adalah bulan pertama dari 4 bulan haram. Pemuliaan 4 bulan mulia. Bulan haram artinya bulan mulia, bulan yang dimuliakan, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah puncak kemuliaan 4 bulan haram. Mukaddimah. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia termulia. Manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Kemuliaan para nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat. Tidak sama kemuliaan para nabi dan rasul. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 253. Rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Dari semua nabi dan rasul ada yang disebut ulul azmi. Rasul yang paling sabar, ada 5 ulul azmi. Ada 5 ulul azmi, nabi dan rasul yang paling mulia. Itu yang disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Ulul azmi itu 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ulul azmi ini, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia yang paling mulia, akan tetapi makhluk Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari malaikat Jibril, lebih mulia dari semua ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Selanjutnya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencatat wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia termulia. Mereka itulah manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik zaman adalah zamanku, sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Para sahabat bertingkat-tingkat juga kemuliaan. Kemuliaan ahli Badar yang ikut di perang Badar lebih mulia dibanding yang tidak ikut di perang Badar. Kemuliaan ashab bai'atur ridwan yang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu lebih mulia dibanding yang lain. Kemuliaan para sahabat juga bertingkat-tingkat. Kemuliaan al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis yang sahih, itu lebih mulia dibanding selain yang 10 itu. Kemuliaan al-khulafaur rasyidun, khulafaur rasyidin yang 4 lebih mulia dibanding yang lain. Khulafaur rasyidun yang 4 yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian tingkat-tingkat kemuliaan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu kemuliaan para ulama, kemuliaan para ulama yang saleh, kemuliaan para orang saleh, orang yang beriman sepanjang zaman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa minder, dan jangan kamu bersedih. Kamulah yang paling mulia kalau kamu beriman. Al-Baqarah 139. Ali Imran 139. Dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling bertakwa. 2. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan kepada Al-Masjidil Haram. Masjid yang paling mulia adalah Al-Masjidil Haram. Satu kali salat di sana nilainya sama dengan 100.000 kali salat di Bulukumba. 100.000 kali salat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua yang paling mulia adalah Masjid Nabawi, Al-Masjidun Nabawi di Madinah. Satu kali salat di sana sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain selain Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa di Palestina yang sedang dikuasai oleh Zionis, Yahudi terlaknat, itu satu kali salat di sana Al-Masjidil Aqsa pahalanya sama dengan 500 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Al-Masjidin Nabawi. Itu
masjid-masjid utama dalam Islam yang beribadah padanya lebih banyak pahalanya dibandingkan beribadah di masjid-masjid selain itu. 3. Allah juga memberikan kemuliaan kepada sepertiga malam terakhir, mulai jam 1:30. Itu waktu yang paling mulia, waktu yang paling mulia dalam 24 jam, mulai 1:30 sampai masuk waktu subuh. Itu waktu yang paling mulia dalam 24 jam. Allah memuliakan malam Jumat, Allah memuliakan hari Jumat, memuliakan waktu-waktu dikabulkannya doa, waktu hujan, waktu hujan. Sesudah asar hari Jumat sampai maghrib, Allah muliakan waktu-waktu itu. Allah memuliakan waktu kita dalam perjalanan. Allah memuliakan waktu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, waktu dikabulkannya doa. Dan Allah memuliakan tempat-tempat dikabulkannya doa. Multazam, di Arafah, tempat-tempat dikabulkannya doa. 4. Allah juga memuliakan bulan Ramadan. Allah juga memuliakan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Pada bulan Ramadan, Allah menetapkan daftar hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka, tidak akan masuk neraka. Itu pada bulan Ramadan, setiap malam dari bulan mulia Ramadan. Allah memuliakan 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Allah memuliakan 10 malam terakhir dari bulan mulia Ramadan. Allah memuliakan Lailatul Qadar, satu malam yang paling mulia dalam setahun. Allah memuliakan 4 bulan haram. Inilah bahasan kita. 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 5. Kemuliaan-kemuliaan itu mengandung perintah untuk kita semua memuliakan semua kemuliaan itu. Memuliakan semua yang ditetapkan oleh Allah sebagai mulia. Orang mulia kita muliakan. Waktu mulia kita muliakan. Tempat mulia kita muliakan. Sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pemuliaan kita terhadap semua kemuliaan imani itu, disitulah tingkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mulia ialah orang yang pandai memuliakan kemuliaan. Orang mulia ialah orang pandai memuliakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Allah maksudnya ajaran-ajaran Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan di dalam hati. Empat bulan mulia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah
asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Bapak dan Ibu, kalender Hijriyah adalah bagian dari agama Islam. Jangan sampai kalender Masehi itu artinya Kristen. Kalender Kristen kita hafal, kalender Islam kita tidak hafal. Anak tak tidak hafal. Coba tes anak tak. Kewajiban para guru di kelas, ajarkan nama-nama bulan qamariyah. Jangan salah, kalendernya namanya kalender Hijriyah, bulannya namanya bulan qamariyah, tahunnya namanya tahun Hijriyah, bulan qamariyah. Jangan salah penyebutannya. Ini ditetapkan 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ditetapkan oleh Allah, 4 bulan yang dimuliakan. Dimuliakan di situ tidak boleh berperang. 4 bulan itu tidak boleh berperang. Kalau sementara berperang mesti gencetan senjata, mesti stop pada 4 bulan itu. Itu dalam rangka keamanan jamaah haji berangkat ke Masjidil Haram, ke tanah suci. Berangkat pada bulan Zulqa'dah, ibadah haji pada bulan Zulhijjah, Muharram pada bulan pulang dari tanah suci. Supaya aman, tidak boleh ada gangguan di jalanan. Itu salah satu hikmah ditetapkannya 4 bulan haram. 3 bulan adalah bulan-bulan haji. 1 bulan, bulan Rajab, itu dulu adalah bulan umrah. Bulan Rajab adalah bulan umrah. Supaya aman perjalanan umrah, tidak boleh ada kekacauan, tidak boleh ada peperangan. 2, 4 bulan haram itu bulan ibadah, pahala dilipat gandakan. Salat pada hari ini 1 Zulqa'dah lebih banyak pahalanya dengan salat kemarin. Sedekah mulai hari ini lebih banyak pahalanya dibanding kemarin. Bulan Syawal kemarin, ini bulan Zulqa'dah, lebih banyak pahalanya. Semua amal lebih banyak pahalanya dibanding selain bulan haram. Sebaliknya dosa juga begitu. Dosa juga lebih banyak dosanya. Dosa yang sama dicatat dosa lebih besar dibandingkan dosa itu dikerjakan di luar bulan haram. Zalikad dinul qayyim.
Itulah agama yang lurus. Kalender itu adalah bagian dari agama yang lurus. Menggunakan kalender Hijriah bagian dari agama yang lurus. Ini sebabnya kita menggunakan kalender Hijriah. Walaupun banyak tantangan. Ini sebabnya kita menggunakan kalender Hijriah. Ini sebabnya sehingga kita mengingatkan umat Islam. Kita mengingatkan umat Islam supaya menggunakan dan mengingat kalender Hijriah. Bulan-bulan Qamariyah. Coba perhatikan. Masa Zulqa'dah disebut Zulqa'iddah? Masa Zulhijjah disebut Zulhajji? Kenapa dirubah? Kenapa diganti? Kenapa diganti? Jumadal Ula disebut Jumadil Awal. Keliru. Jumadal Akhirah disebut Jumadil Akhir, atau ada juga yang menyebut Jumadas Tsani, Jumadis Tsani. Jumadal Akhirah. Kalau Jumadal Tsaniyah itu berarti ada Salisah, ada yang ketiga. Tapi kalau Jumadal Akhirah, Jumadal terakhir, tidak ada lagi sesudah itu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani. Perhatikan, karena biar Ustadz masih ada juga yang salah, karena tidak mempelajarinya. Bukan Rabiul Tsani, karena kalau Rabiul Tsani itu memberi pemahaman ada Rabiul Tsalis, masih ada sesudah dua, masih ada sesudah dua. Jadi kalau Rabiul Akhir tidak ada lagi. Akhir, sudah akhir. Seperti itu. Jadi jangan salah dalam penyebutan penulisan bulan-bulan Qamariyah. 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Hadisnya An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar semoga Allah ridha kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini sudah berputar seperti bentuknya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatusna asyara syahra. 1 tahun itu 12 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Haram berbuat dosa, haram berbuat kezaliman. Haram artinya dimuliakan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa wahidun, dalam riwayat yang lain ada tambahan wa wahidun fard, dan 1 bulan terpisah, yaitu Rajab, Syahrul Mudhar. Rajab disebut juga Syahrul Mudhar, bulannya Mudhar. Mudhar itu satu kabilah di Makkah, di sekitar Makkah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, karena kabilah ini adalah
kabilah yang sangat memuliakan bulan Rajab. Bulan Rajab alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab itu adalah bulan yang terdapat di antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Kasih jalan ibu masuk, tidak ada jalannya masuk. Tamak ibu. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Hakikat kemuliaan 4 bulan haram. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah tadi ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Mohon maaf yang di pintu, majukin, tidak ada yang di pintu. Jangan di pintu, kita halangi ibu-ibu yang lain. Maju yang di pintu. Kosong di depan, kosong. Majukin. Kasih jalan. Selamat datang yang baru datang. Jazakumullahu khairan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri-dirimu padanya pada 4 bulan itu. Tafsirannya adalah yuridu, Allah menginginkan, maksudnya tahaffadhu ala anfusikum. Jagalah dirimu padanya pada 4 bulan itu. Wajtanibul khataya, dan jauhilah dosa-dosa. Fa innal hasanati fiha tudha'af, karena kebaikan-kebaikan padanya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Wassayyi'atu fiha tudha'af, dan dosa-dosa padanya dilipat gandakan. Tabi. Inilah makna kemuliaan 4 bulan haram. 2. Wa qala Qatadah rahimahullah. Qatadah ini adalah tabi'in, anaknya Abu Qatadah. Qatadah ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang hafiz, ahli hadis, perawi hadis, Qatadah rahimahullah. Beliau mengatakan, innal amala salih, sesungguhnya amal saleh, wal ajra, dan pahala, a'zamu, lebih besar, fil ashhuril hurum, pada 4 bulan haram. Wadzambu, dan dosa, wadzulmu, dan kezaliman, fihinna, pada 4 bulan itu, a'zamu, lebih besar, minadzulmi fima siwahunna, dibanding dosa kezaliman pada selain 4 bulan itu. Para bapak dan ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Iqbal tadi, kemuliaan 4 bulan haram ini masih kurang sosialisasi di tengah-tengah umat Islam. Bahkan kita yang sudah lama berpengajian sekalipun belum sungguh-sungguh memuliakan 4 bulan haram. Belum sungguh-sungguh memuliakan 4 bulan haram. Kalau di Saudi itu terlihat. Kenapa jamaah di masjid tambah banyak? Kenapa jamaah di masjid tambah banyak, lebih dari biasanya? Oh,
Sudah 1 Zulqa'dah. Oh, sudah 1 Zulhijjah. Ada pemuliaan. Ada pemuliaan. Orang lebih sungguh-sungguh. Orang lebih sungguh-sungguh. Kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kita mahasiswa di sana banyak orang kasih makanan, banyak orang kasih sedekah kepada mahasiswa yang bawa keluarga, yang dengan keluarga di sana. Kenapa? Karena mereka memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bukan cuma itu, takbir. Mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkanlah kalau orang begitu membaca itu di mall, bertakbir seperti itu di mall, bertakbir seperti itu di pasar, di jalan-jalan, di lampu merah, kita mendengar orang bertakbir. Karena memang demikian sunnahnya. Mulai 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah menjelang maghrib. Itu masih aneh, masih asing, belum membudaya, belum memasyarakat di kalangan kita, apalagi umat Islam yang tidak mengikuti pengajian. Karena itu kita mesti mulai. Karena itu kita mesti mengamalkan pemuliaan tapakarajai, tapakalebi, uleng haram, urem malebi. Caranya cepat-cepat ke masjid. Caranya banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah. Karena pahalanya lebih banyak dibandingkan selain bulan haram. Memuliakan 4 bulan mulia ini kita amalkan dan kita optimalkan dengan mengamalkan amal-amal hati. Ucapkan dalam hati, saya muliakan bulan Zulqa'dah, saya muliakan bulan ini, saya cepat-cepat ke masjid, saya lama-lama di masjid, saya lama-lama baca Quran, karena ini bulan yang mulia. Kita mengamalkan tafakkur, banyak-banyak tafakkur, memperbanyak zikir, tilawah Al-Quran, senantiasa salat fardu di masjid, termasuk perempuan, termasuk ibu-ibu. Afdal di masjid. Bapak-bapak, arahkan istri tak ke masjid, arahkan anak perempuan kita ke masjid. Apalagi yang dekat rumahnya dari masjid, mesti salat di masjid, mesti salat di masjid, memuliakan masjid. Yang bilang afdal di rumah siapa? Angkat tangan. Afdal di rumah bagi perempuan yang tidak ke pasar, tidak ke pesta, tidak kuliah, tidak bekerja, tidak pernah memang keluar rumah, afdal di rumah. Dia tidak pernah kemana-mana, afdal di rumah. Tapi kalau dia kemana-mana, naik motor sendirian, dibonceng tukang ojek, kemudian rumahnya dekat dari masjid, tidak ke masjid dengan alasan afdal di rumah, ngaku tuh malas.
Kemalasan dikatakan afdal, tidak benar. Kemalasan tidak pernah afdal. Salat di rumah, salat zuhur setengah dua, ditunda-tunda. Salat asar ditunda-tunda. Begitu kalau di rumah. Begitu kalau di rumah, sebagian besar. Tidak salat sunnah. Kalau ke masjid, Masya Allah, langkah-langkah kita ke masjid sudah dihitung pahala. Langkah-langkah kita ke masjid menghapuskan dosa. Salat di masjid. Istri-istri Nabi salat di masjid. Para sahabiat salat di masjid. Bahkan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Iktikaf di masjid. Jadi ibu-ibu mesti salat di masjid. Jangan santai-santai saja, tidak mencintai masjid, tidak memuliakan masjid. Apalagi pada bulan haram, pada bulan mulia. Mulai Zulqa'dah ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu Muharram, mesti kita optimalkan amal ibadah kita. Memperbanyak salat sunnah siang dan malam, membiasakan bersedekah setiap hari, menyucikan hati, memperindah akhlak, aktif silaturahim, memberi nasihat, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada perbuatan dosa, melarang dari perbuatan dosa dan semua bentuk amal ibadah dan kebaikan. Itulah cara memuliakan 4 bulan haram. Selanjutnya, kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita baca sendiri saja. Karena ini berkaitan dengan bulan Zulhijjah sesudah bulan Zulqa'dah. Kapan 1 Zulhijjah? 19 Juni 1 Zulhijjah. 19 Juni 1 Zulhijjah. Berarti 10 Zulhijjah 28 Juni. 10 Zulhijjah 28 Juni. Itu 10 hari pertama yang paling mulia sepanjang tahun. Para ulama mengatakan lebih banyak pahalanya dibanding bulan Ramadan. Lebih banyak pahala beramal dibanding bulan Ramadan. Para orang soleh dulu mengeluarkan zakat hartanya itu nanti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu yang belum kita amalkan, belum kita muliakan sebagaimana mestinya. Mulai takbir itu 19 Juni nanti untuk tahun ini. Untuk tahun ini itu tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ditambah 3 hari sesudahnya. 3 hari sesudah Idul Adha itu hari tasyrik, tetap menjadi hari takbir. Hari-hari takbir sampai menjelang terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Bapak Ibu bisa baca sendiri pelajarannya. Yang tidak kurang pentingnya doa nabawi. Doa tahun bulan lalu sudah dihafal? Sudah? Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sebentar saya dengarkan. Bapak-bapak ada yang sudah hafal doa bulan lalu? Oh, banyak yang tidak hadir bulan lalu. Yang hadir bulan lalu ada materi tak Pak? Sudah dapat? Itu belum dapat materi. Masya Allah. Habis. Ini tiap bulan ada doa. Ini doa nabawi prioritas. Doa nabawi yang harus kita prioritaskan. Dan pendek, lebih pendek dibanding bulan lalu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu iman yang tidak keluar, iman yang tidak goyang, kenikmatan yang tidak habis, dan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, surga abadi yang paling tinggi. Coba bayangkan, Nabi Muhammad ajarkan ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau bersama kita di surga. Kita tidak baca doanya. Kita tidak baca doanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita baca ini supaya kita sama-sama dengan beliau di surga nanti. Tak baca laloi, tak apalak laloi. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya semua, kesungguhannya semua. Terima kasih atas pengorbanannya semua, keikhlasannya semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi usaha, perjuangan dan pengorbanan kita. Masya Allah, tabarakallah, jumlah peserta pengajian lebih banyak dari sebelumnya. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan panjang umur kita lebih banyak lagi, dan kita upayakan untuk kita efektifkan dengan pengamalan, pembuktian pengamalan dari apa yang sudah kita pelajari, termasuk menghafal doa-doa yang diajarkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah meridai kita semua. Inni uhibbukum fillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.